Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang termasuk dalam golongan yang pertama masuk Islam. Ia mendapat gelar As-Siddiq karena perannya yang pertama yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bukan hanya orang terdekat Nabi Muhammad yang disebut sebagai sahabat yang paling utama, tapi juga ayah mertua Nabi Muhammad. Ia diketahui berperan aktif dalam berbagai kegiatan umat Islam, mulai dari ikut berperang, berhijrah, berdakwah, dan mengislamkan orang. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar menggantikannya sebagai khalifah untuk memimpin umat Islam. Kehidupan awal Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Ia merupakan keturunan keluarga kaya dari Bani Taim dari suku Quraisy yang lahir di kota Mekah pada sekitar tahun 573 Masehi. Ayahnya bernama Abu Khuwafah Utsman, sedangkan ibunya bernama Salma binti Sa'khar. Sejak kecil, Abu Bakar sering menghabiskan waktunya dengan bermain bersama unta dan kambing. Karena memang Abu Bakar ini sangat menyukai kedua hewan tersebut. Karena kesukaannya pada unta, ia mendapatkan julukan sebagai Abu Bakar yang berarti bapaknya unta. Ketika umur sekitar 10 tahun, ia ikut sang ayah pergi ke Suriah untuk berdagang yang telah menjadi tumpuan kehidupan ekonomi keluarganya. Hal itulah yang kemudian membawa Abu Bakar dalam perjalanan bisnis hingga Yaman, Suriah, dan beberapa tempat yang lainnya. Keberhasilannya dalam berbisnis dapat membuat Abu Bakar menjadi pedagang yang kaya dan naik status sosialnya, yang kemudian hidup sebagai kepala suku dan digolong golongannya sekitar. Terlebih lagi, Abu Bakar merupakan orang yang terpelajar, mampu baca tulis, serta menyukai puisi, suatu hal yang sangat langka di kalangan Quraisy saat itu. Bahkan sering mengikuti festival tahunan di UKAS dan berpartisipasi dalam simposium puisi. Karena memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, Abu Bakar sangat paham tentang sejarah politik suku-suku Arab. Ketika Abu Bakar memeluk Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ia adalah utusan Allah, Abu Bakar sedang dalam perjalanan bisnis ke Yaman. Saat dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang peramal yang memprediksi bahwa Nabi yang ditunggu-tunggu telah datang. Begitu Abu Bakar pulang dari Yaman, ia diberitahu oleh teman-temannya bahwa Muhammad menyatakan dirinya sebagai utusan Allah. Begitu mendengar ajakan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar langsung menerimanya dan memeluk Islam tanpa ada ragu sedikit pun. Hal itu karena Nabi Muhammad SAW memperkenalkan kejujurannya, lurus hatinya, dan kejernihan pikirannya, sehingga Abu Bakar mempercayainya dengan sepenuh hati. Abu Bakar pun termasuk 10 orang pertama yang memeluk Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Rasulullah memberi nama Abu Bakar Abdullah, yang artinya hamba Allah. Sedangkan gelar Abu Bakar adalah As-Siddiq, yang artinya berkata benar. Setelah yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya. Kehidupan setelah masuk Islam. Setelah resmi menjadi Muslim, Abu Bakar turut serta dalam dakwah menyebarkan Islam dan berhasil mengislamkan Utsman bin Affan, Talha bin Abdullah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, serta beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Selain itu, juga membujuk teman dekatnya untuk masuk Islam. Namun, periode awal dakwah Nabi Muhammad SAW memang mengalami banyak tantangan. Bahkan para budak yang memeluk Islam banyak disiksa. Mengetahui hal ini, Abu Bakar membebaskan para budak Muslim dengan menebusnya dan membiarkan mereka pergi. Setelah satu budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah,
yang kemudian menjadi muadzin pertama umat Islam ketika penyiksaan semakin masif dilakukan oleh pemuka Quraisy terhadap para pemeluk Islam. Nabi Muhammad SAW menyerukan pengikutnya untuk hijrah ke Yathrib atau Madinah. Nabi Muhammad SAW berangkat hijrah ditemani oleh Abu Bakar pada tahun 622. Begitu sampai ke Madinah, Rasulullah langsung memerintahkan untuk mendirikan sebuah masjid. Abu Bakar kemudian membayar sebidang tanah untuk mendirikan masjid, yang kemudian dinamai Masjid Nabawi. Di Madinah, Abu Bakar menjabat sebagai kepala penasihat Nabi Muhammad SAW. Hubungan itu semakin erat setelah Nabi menikah dengan putrinya yang bernama Aisyah. Setelah itu, Abu Bakar tercatat dalam berbagai pertempuran dengan kaum Quraisy seperti Perang Badar 624 Masehi, Perang Khandaq 627 Masehi, dan Perang Uhud 625 Masehi. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah pada tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Usai wafatnya Rasulullah SAW, pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu dilakukan dengan persiaran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah pertemuan syafikah melalui musyawarah yang disetujui oleh para tokoh kabilah dan suku lain. Abu Bakar radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah pada tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Usai wafatnya Rasulullah SAW, pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu dilakukan dengan persiaran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah pertemuan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga menginstruksikan kepada Khalid bin Walid bersama rombongannya ke Irak dan Syam. Mereka diperintahkan untuk menasihati masyarakat dan mengajak mereka memeluk agama Islam. Kepemimpinan Abu Bakar juga memberikan jasa terbesarnya, yaitu mengumpulkan Al-Quran. Penyebaran dan kekuasaan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Islam pada hakikatnya adalah agama dakwah, artinya agama yang harus dikembangkan dan didakwahkan. Terdapat dua pola pengembangan wilayah Islam, yaitu yang pertama dengan dakwah dan yang kedua dengan perang. Setelah dapat mengembalikan stabilitas keamanan Jazirah Arabia, Abu Bakar beralih pada permasalahan luar negeri. Pada masa itu, di luar kekuasaan Islam, terdapat dua kekuatan adidaya yang dinilai dapat mengganggu keberadaan Islam baik secara politisi maupun agama. Kedua kerajaan itu adalah Persia dan Romawi. Rasulullah sendiri memerintahkan tentara Islam untuk memerangi orang-orang Ghassan dan Romawi karena sikap mereka sangat membahayakan bagi Islam. Mereka berusaha melenyapkan dan menghambat perkembangan Islam dengan cara membunuh sahabat Nabi. Dengan demikian, cikal bakal perang yang dilakukan oleh umat Islam setuju untuk berperang demi mempertahankan Islam. Pada tahap pertama, Abu Bakar terlebih dahulu menaklukkan Persia pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah atau 6333 Masehi. Ekspedisi ke luar Jazirah Arabia dimulai. Musanna dan pasukannya dikirim ke Persia menghadapi perlawanan sengit dari tentara kerajaan Persia. Mengetahui hal itu, Abu Bakar segera memerintahkan Khalid bin Walid yang sedang berada di Yammah untuk membawa pasukannya membantu Musanna. Gabungan kedua pasukan ini segera bergerak menuju wilayah Persia. Kota Ubullah yang terletak di pantai Teluk Persia segera diserbu. Pasukan Persia berhasil diporak-porandakan. Perang ini dalam sejarah Islam disebut dengan Mauqi'ah Zat As-Salasil, artinya peristiwa untayan rantai. Pada tahap kedua, Abu Bakar berupaya menaklukkan kerajaan Romawi dengan membentuk 4 barisan pasukan. Masing-masing kelompok ini dipimpin seorang panglima dengan tugas menundukkan
menentukan daerah yang telah ditentukan. Keempat kelompok tentara dan panglima itu adalah: yang pertama ada Ubaidah bin Jarrah, yang kedua ada Amr bin As, yang ketiga Yazid bin Abi Sufyan, yang terakhir yakni Surahbil bin Sufyan. Akhirnya kekhalifahan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merasa bahwa kematiannya telah dekat dan sakitnya semakin parah. Beliau ingin memberikan kekhalifahan kepada seseorang sehingga diharapkan manusia tidak banyak terlibat konflik. Jatuhlah pilihannya kepada Umar bin Khattab. Beliau meminta pertimbangan-pertimbangan kepada sahabat senior. Mereka semua mendukung pilihan Abu Bakar. Beliau menulis wasiat untuk itu, lalu membaiat Umar. Beberapa hari setelah itu Abu Bakar meninggal. Abu Bakar memanggil Utsman dan mendiktekan teks perintah yang menunjuk Umar sebagai penggantinya. Beliau meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 Agustus 624 Masehi. Salat jenazah dipimpin oleh Umar dan beliau dimakamkan di rumah Aisyah di samping makam Nabi. Beliau berusia 63 tahun ketika meninggal dunia dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.